Jadi lucunya tuh ya, ibunya punya skenario, tapi anaknya mikirnya yang lain. Apa sih milih-milih ntar guru-guru dihabisin tuh yang itu gitu kan. Itu buat saya itu canggih loh. Kok dia kepikiran bahwa punyanya dia bakalan dihabisin sama kembarannya. Artinya ini kan jalan, Hmm. ya kan? Jadi kalau saya, oke, lo nggak mau dihabisin kan? Oke, lo hitung deh, biar sama. Masuk lagi yang lain. Terus nanti lain kali dituker, dia duluan yang milih. Gitu. Hmm. Managing kembar itu memang susah-susah gampang. Kitanya yang mesti, yang mananya dulu nih, yang mananya dulu gitu. Padahal saya rencana mereka makan buah yang di, alah rencana boleh rencana. Tetot. Lucu. Nelson tuh potong buah lebih nggak ada tenaga dibanding Win-Win. Kalau saya lihat sih nggak ada usaha. Iya kan emang masing-masing tuh punya punya wilayah di mana mereka nggak mau usaha kan. Yang satu mau disuruh nyuci beras, yang satu nggak mau. Yang satu mau ngurusin cucian, yang satu nggak mau. Kan gitu kan mereka. Hmm. Ya udah jadi kata Nelson, apaan sih motong-motong? Gue mah makan. Cuma gini, kalau saya, semua harus diajarin. Jadi Oh. dalam kondisi kepepet, mereka tahu mau ngapain. Tapi pada akhirnya, milih yang mana itu masing-masing. Kayak anak saya udah saya ajarin main piano, dia bisa baca not balok, dia diajarin gambar, lukis, berenang, komputer. Apalagi ya dulu ya, sampai cari guru gitu. Pada akhirnya pada saat dia dewasa, oh, diajarin masak. Oh, bisa dia masak nasi, manasin. Dia tahu kalau dia bawa lauknya itu yang berkuah, dia ngambilnya panci. Kalau nggak berkuah, tumis-tumisan dia ngambilnya wajan. Waktu di sekolahnya di Cibubur dia udah tahu gitu. Dia bisa. Cuman masalahnya ketika udah dewasa gini, dia milih. Berenang gue mau. Terus lukis. Kerja komputer, nggak mau, bosen. Gitu. Ya kayak kita. Ya kan? Saya dulu diajarin dilesin sama ibu saya nyupir, masak, mm, jahit bisa. Dalam kondisi kepepet saya jahit baju bisa dengan catatan kepepet. Kalau enggak gue beli aja online lah. Gitu. Nah, sama anak-anak kita kita ajarin semua beberes kamar segala macam. Kayak waktu nggak ada orang gitu, pisan kamarnya sapu. Dia ngambil sapu. Dia beresin. Dia sampai jongkok-jongkok, dia beresin gitu. Tapi kalau sehari-hari, ah, males ada gitunya ya kayak kita lah. Jadi tetap diajarin, tetap belajar motong. Cuma ya jangan expect karena kayak Nelson mungkin motongnya pisang karena kalau dia lebih nggak bertenaga gitu. Motongnya lagi ada tahu, lagi ada telur gitu. Dadar dipotong. Tapi kalau suruh motong buah apel kayaknya ibunya darah tinggi deh ntar. Itu. Itu sih. Jadi saya juga mau memanfaatkan yang di ruang makan di dapur itu selain untuk belajar tahu mintanya yang mana, tahu bagaimana keterampilannya juga ada nantinya ada bacanya kan kayak nasi itu kan juga masuk kan ke materi baca. Nah, barang itu bisa dihitung juga kan gitu. Jadi menghitung yang basic-basic aja dia tahu bahwa semua itu ada kita bilang ambil tiga gitu dia ngerti nantinya. Nah, itu kan dari sehari-hari diulang-ulang. Mereka tuh harus diulang-ulang. Semua hal yang pencapaiannya 2 tahunan inilah, semua karena diulang, karena kerjaan sehari-hari. Kita nyuruh-nyuruh. Jadi kalau kalau mereka itu awalnya pasti pas yang baru alot, ya kan? Ibunya harus agak, ntar udah diulang 3 kali, ibunya udah nggak terlalu pakai tenaga. Gitu. Ntar udah diulang 5 kali, yang satu milih, gue nggak mau,
ngeselin kan. Gitu. Saya sih lihat perubahan yang sangat-sangat signifikan adalah mereka sudah sangat bisa membedakan gambar. Terus ibunya ngomong itu, mereka udah tahu merhatiin nasi, mie ayam itu mereka merhatiin gitu. Jadi makna dari gambar itu udah dapet. Kalau saya prinsipnya, kalau dapet yang ini, bukan yang nggak mungkin bisa baca, karena baca tuh kan intinya sama, baca simbol. Kayak kita baca gambar, kita membedakan ciri. Nah, tapi cara ngajarinnya tuh penting. Itu kemampuannya udah kelihatan ada. Gitu. Cuman kita ini tandingnya sama ogah-ogahannya remaja. Yang semakin diinstruksi semakin dablek. Itu itu musuhnya. Makanya kan semua orang bilang harus sekarang ke terapi gini gini. Karena sebetulnya intinya cuma satu, kalau udah gede susah nih kita nih. Iya. Nah, si dua anak ini pas mulai kan alot tuh udah 10 tahun tuh. Ya tapi kan sekarang udah enggak. Ih keren loh. Saya tinggal nonton-nonton aja di IG nih. Asik. Sambil ibunya cerita gitu. Oh iya ya, iyalah namanya juga naik kereta api nih. Naik masuk ke peron. Nah, itu maknya yang salah. Lagian yang kelayapan disuruh duluan ya. Pergi beda RW lah. Udah gitu ibu harus menyadari satu hal. Ibu sendiri di lingkungan baru, ibu gagap, ya kan? Ah, Bagaimana apa namanya guide yang gagap akan nge-guide dua orang yang gelagapan. Kan jauh semua. Kayak gitu. Jadi saya tuh taunya gini, suami saya kalau diajak pergi ke tempat baru, langsung komentar, ah saya nggak familiar. Sementara kita tidak akan familiar dengan satu lokasi kalau nggak pernah didatengin kan. enggak. Sampai saya bilang, kamu kayaknya stay deh. Jadi kalau diajak pergi kemana gitu, ah saya nggak familiar, nggak mau. Sementara saya bilang, anak ini nih nggak dapat pengalaman dong kalau kitanya nggak bukain jalan, ya kan? Jadi saya yang pede, sayanya yang ini. Nah jeleknya kalau saya yang ngatur, suami saya tambah, kamu deh yang ngatur. Lah, nah sekarang nih cara saya adalah saya bagi tugas. Kayak nih minggu depan mau pergi, terus saya bilang saya nyari hotel, saya nyari tiket kereta api karena saya lebih sigap. Terus saya mikir duduknya di mana gitu kan. Saya paling seneng tuh duduknya yang tiga. Jadi satu tempat duduk, terus sebelahnya kosong tuh buat naruh koper, jadi nggak usah ngangkat ke atas. Terus dua di belakangnya saya sama Ihsan gitu. Cuman kan mesti teliti nyarinya. Udah gitu, pas nama suami saya harus milih yang reduksi. Lansia kan dapat potongan 20%. Saya juga udah dapet nih, jadi saya teliti di situ. Lumayan loh diskon 20%, berangkat sama 20% pulang kan. Wah, mamah-mamah mana yang nggak suka gitu kan sama reduksi. Nah, tapi urusan mobil, saya suruh suami saya deal. Jadi dia juga nggak bisa, kamu ini, saya juga pusing kan semua. Nah, saya memaksa dia untuk itu. Tapi kalau kita biarin, itu gagap. Jadi ibu tuh udah keren, mau nyoba. Tapi ibu juga udah survei YouTube. Sayangnya antara kenyataan sama YouTube beda. Saya kalau bawa anak-anak sini, saya survei dulu. Saya pergi ke sana untuk saya tahu apa sih gitu. Sehingga saya bisa ngebayangin karena kalau misalnya saya bawa anak-anak sini kan 10 anak sekaligus kan saya pusing. Kalau sama Ihsan aja sih lebih gampang. Nah, ini kan 10. Terus saya tahu siapa yang berdiri di mana bagi alah ada iklan. Bagi tugas siapa yang di kelompoknya yang mana gitu. Jadi saya udah tahu tuh kesalahan ibu di mana ya karena yang anak yang kelayapan disuruh duluan gitu. Sementara anak yang alot belakangan ya ibunya kan ya sementara ibunya belum pernah ke sana, gagap. Ini apa nih kemana nih gitu. Jadi kalau di sini saya selalu nunjuk PIC-nya siapa. Kamu penanggung jawab, kamu berdua sama ini survei. Pergi kayak cuman mau ngajak LRT, mau ngajak naik angkot. Saya suruh nyoba.
Jadi kita tahu, oh ini nanti akan gini, nih nanti akan gini. Oh si ini susah deh kayaknya, nanti pasti tarik-tarikan. Berarti dia jangan sekelompok sama ini. Kita udah gitu. Karena ya memang nggak gampang. Cuma jangan itu dijadikan alasan untuk nggak bawa pergi. Karena nanti makin gagap. Ini aja kita tahu, nih anak sekali dua kali, abis itu lancar. Malah ibunya surprise turun tangga bisa sendiri. Dulunya tarik-tarikan, ya kan? Kan yang jadi seneng kan kita juga karena itu kegiatan yang berulang, ya kan? Kayak dulu si kembar si Raras juga gitu. Sekarang dia metik buahnya. Bisa loh Bu diajak makan di luar. Kita berempat, jadi saya juga ada perginya gitu. Anaknya makan aja santai gitu. Ya kayak si kembar dulu lah, ya kan? Dulu emaknya takut mau bawa pergi. Sekarang emaknya sendiri juga berani. Saya berani sekarang gitu. Emang begitu. Prosesnya begitu. Saya sampai sekarang juga begitu. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.